Halo, selamat malam pemirsa. Perang antara Iran dan juga Israel yang berlangsung selama 12 hari dan berakhir pada inisiasi gencatan senjata dari Amerika Serikat ini ternyata membuat Israel mengalami kerugian dengan nilai yang fantastis. Bahkan informasinya nilainya ini menyentuh angka triliun. Lantas dengan munculnya angka-angka ini apakah juga akan memicu adanya konflik baru yang kemudian ini berlatar belakang krisis ekonomi? Itu yang akan kami bahas salah satunya di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington ya. Tidak hanya itu pemirsa, kami juga memiliki topik lainnya yang akan mengupas tentang kasus besar. Proyek pengadaan senilai 9,9 triliun rupiah yang terjadi di Kemendikbudristek. Yang terbaru pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini dicegah berpergian ke luar negeri ataupun dicekal oleh Kejaksaan Agung. Pencegahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019-2022. Lantas pertanyaannya, apakah pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini merupakan sinyal awal penetapan tersangka? Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam berikut ini. Kita awali informasi pertama pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang pada Sabtu sore mengganggu proses pendaratan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebuah pesawat Batik Air nyaris tergelincir saat mendarat di landasan pacu. Inilah rekaman video detik-detik pesawat Batik Air mendarat di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta dengan kondisi badan pesawat yang miring hingga hampir tergelincir. Insiden terjadi ketika cuaca di kawasan penerbangan itu dilanda cuaca buruk dengan intensitas hujan dan angin kencang. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini sempat memicu kepanikan di dalam pesawat. Pemirsa, satu warga tewas terkena senapan angin dan satu terkena panah dalam tawuran dua kelompok pemuda di Jalan Busiri Ujung, Kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Tawuran dua kelompok diduga dipicu salah paham. Bentrok menewaskan pemuda bernama Yohanes Heatubun karena tembakan di dada. Sementara pemuda Yanri Boymau terkena panah di tangan. Keluarga korban Yohanes kemudian memblokade jalan tersebut. Polisi pun berusaha membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Dua pelaku diamankan ke Mapolsek Mimika Baru dan hingga kini pemirsa, Polres Mimika masih melakukan mediasi pada kedua kelompok. Seorang pria di Gresik, Jawa Timur terjatuh ke dasar sumur sedalam 35 meter. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Pemirsa, inilah video saat petugas damkar Gresik bersama BPBD Gresik berusaha mengevakuasi Muhammad Fahrizal, warga desa Pongangan, Kecamatan Manyar yang terjatuh ke sumur sedalam 35 meter. Korban tak sengaja menginjak tutup sumur hingga ambrol. Korban mengalami patah tulang hingga akhirnya petugas turun ke dasar sumur sedalam 35 meter untuk mengevakuasi tubuh korban. Sementara itu, aksi penyelamatan korban memakan waktu hingga 2 jam lebih. Belasan kios penjual pakaian bekas hingga sembako di Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sabtu malam tadi ludes terbakar. Ya, kebakaran hebat belasan kios yang menjual pakaian bekas, makanan hingga sembako di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu malam ludes terbakar. Warga di sekitar lokasi berusaha memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya sambil berusaha untuk mencegah kobaran api merambat ke warung dan rumah yang ada di sebelahnya. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kurang lebih 3 jam api berhasil dipadamkan.
Diduga tabrak lari, seorang pengemudi mobil minibus diabuk massa. Mobil yang dikendarai juga turut menjadi sasaran amukan massa. Inilah aksi sejumlah massa merusak dan menghantam satu unit mobil minibus yang diduga baru saja melakukan tabrak lari seseorang yang merupakan pengendara sepeda motor di Jalan AH Nasution, Kota Medan. Sopir mobil tersebut dikeruduk massa di kawasan Jalan Sisinga Mangaraja, Kecamatan Medan Kota Medan setelah terjebak macet. Warga dan pengguna jalan yang geram langsung menghakimi sopir. Tidak hanya itu, massa juga merusak mobil hingga hancur. Peristiwa ini bermula saat pengemudi mobil minibus menyenggol seorang pengendara sepeda motor, kemudian diteriaki sebagai pencuri. Lantaran ketakutan diteriaki sebagai pencuri dan dikejar sekelompok massa, pengemudi mobil ini pun berniat kabur mencari mapolsek terdekat untuk menyelamatkan diri. Namun naas kondisi jalanan yang macet membuat dirinya dikepung hingga terjadi peristiwa pengerusakan hingga pemukulan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Ribuan pengunjung membadati Jakarta Fair 2025 yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Event Jakarta Fair ini yang digelar untuk merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta masih memiliki daya tarik kuat sebagai tempat hiburan favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Ya, antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mengunjungi PRJ. Sejak dibuka pada 19 Juni lalu, Jakarta Fair sudah menarik ratusan ribu pengunjung. Sejumlah pengunjung mengaku sudah dari jauh-jauh hari merencanakan kunjungan ke Jakarta Fair. Jakarta Fair menghadirkan sebanyak 2.550 brand dengan booth sebanyak 1.550. Mulai dari otomotif, pemirsa, kemudian juga alat rumah tangga, elektronik, produk kecantikan, dan tentu saja kuliner dan panggung hiburan. Selain menjadi ajang promosi dagang, Jakarta Fair juga menjadi destinasi favorit keluarga. Ya pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan rekan Putri Sofia yang berada di Jakarta Fair Kemayoran. Selamat malam Putri, bagaimana kemudian suasana Jakarta Fair pada malam hari ini setelah kita tahu ya kemarin ini pengunjung sempat membludak? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa TV One. Kalau bisa kami gambarkan bagaimana situasi terkini di Pekan Raya Jakarta pada hari Minggu ini memang terpantau masih dipadati oleh para pengunjung yang memang sejak siang hingga sore hari ini nampaknya semakin bertambah. Kalau kita bandingkan justru dengan hari Jumat kemarin yang mana menjadi puncak pengunjung paling banyak datang di PRJ tahun 2025 ini memang terpantau jauh lebih sedikit, tetapi juga masih begitu banyak pemirsa. Karena kalau hari Jumat kemarin memang ada sebanyak 200.000 pengunjung yang hadir ke PRJ tahun 2025 ini. Hal ini dikarenakan memang bertepatan juga dengan hari gajian dan juga bertepatan juga dengan momentum long weekend dari libur tahun baru Islam ini. Dan kalau situasi terkini di PRJ pada hari Minggu ini memang terpantau masih ramai sekali. Kami memantau memang masih banyak sekali pengunjung yang telah berbondong-bondong membawa belanjaannya, dan juga memang kalau kita lihat sendiri ini dibandingkan dengan hari-hari kemarin, hari ini juga masih banyak pengunjung yang mana kalau kita lihat ya memang standnya sendiri ini masih ada banyak sekali pemirsa, ada 2.000 lebih stand yang memang menjajakan berbagai kebutuhan dari ujung rambut hingga ujung kaki, otomotif ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau kita melihat memang tidak hanya brand-brand besar ataupun merek-merek terkenal saja yang ada di PRJ tahun 2025 ini, karena memang komposisinya seimbang sekali pemirsa. Ada 55% brand swasta yang dijajakan di PRJ tahun 2025 ini, dan juga 45% ini merupakan stand UMKM ataupun usaha mikro kecil menengah. Jadi masyarakat yang datang ini tidak hanya bisa menikmati brand-brand besar saja, tetapi juga ada makanan-makanan tradisional, pameran, kerajinan-kerajinan tradisional yang bisa dinikmati di Pekan Raya Jakarta tahun 2025 ini. Tetapi tidak hanya stand-stand ataupun booth yang sangat menarik dengan berbagai games dan juga daya tariknya masing-masing ini pemirsa, tetapi juga kalau di PRJ tahun 2025 ini sederetan artis dan juga band-band legendaris di Indonesia justru akan manggung nih pada malam hari ini. Kebetulan pada malam hari ini di hari Minggu ada band legendaris Tip X yang akan manggung di panggung utama Pekan Raya Jakarta tahun ini. Nah, nanti
kami mendapatkan informasi bahwa untuk panggung utamanya sendiri akan mulai nanti 1 jam lagi sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa, tapi kalau kita lihat di Pekan Raya Jakarta sendiri memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih, seperti transportasi yang digunakan untuk menuju ke PRJ tahun 2025 ini. Karena kalau kami pantau memang beberapa hari terakhir ini di PRJ sendiri ini terdapat kepadatan ataupun kemacetan tepat dari pintu masuk hingga ke pintu parkiran yang ada di Pekan Raya Jakarta. Sehingga diimbau untuk masyarakat yang akan datang ke sini menggunakan transportasi umum untuk memudahkan mobilitas. Untuk sementara demikian, Tiara, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia atas laporan Anda langsung dari Jakarta Fair 2025 Kemayoran, Jakarta. Dan pemirsa, kita lanjutkan ke kabar lainnya. Sebuah kapal takbot karam dihantam badai dan ombak besar di perairan Buton Utara, Sulawesi Tenggara. 7 orang anak buah kapal berhasil selamat, sementara 1 ABK ditemukan tewas terdampar di tepi pantai dalam kondisi yang terluka parah di kepala. Ya, beginilah pemirsa kondisi kapal takbot TB Iska 1165 yang karam usai dihantam ombak besar di sekitar perairan Tanjung Goram, Desa Lantagi, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Separuh badan kapal yang kandas di karang tampak sudah tenggelam dan besarnya ombak pun membuat tim rescue dari Basarnas kesulitan mendekati kapal yang sudah ditinggalkan ABK-nya. Dalam insiden ini, 7 orang anak buah kapal berhasil selamat, sementara 1 ABK ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 2 ABK yang terluka pada bagian kaki akibat terbentur batu karang kini sudah mendapatkan penanganan medis. Sementara jenazah korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum daerah setempat. Seorang pria nekat melakukan percobaan pemerkosaan dan kekerasan terhadap seorang wanita di jalanan kampung di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu sore. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat pelaku berulang kali memukul dan melecehkan korban. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita yang sedang duduk seorang diri di pinggir jalan kampung di Jalan Bangau 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dihampiri oleh pelaku yang langsung melakukan penganiayaan dan percobaan pemerkosaan. Korban yang melawan membuat warga sekitar berdatangan. Pelaku pun panik dan melarikan diri. Sementara itu, aparat kepolisian yang mendapat laporan langsung melacak keberadaan pelaku dan Minggu dini hari petugas berhasil menangkap pelaku. Petugas terpaksa menembak kaki pelaku karena saat ditangkap pelaku berusaha melarikan diri dan kini pelaku ditahan di Mapolresta Sorong Kota guna penyelidikan lebih lanjut. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum kami berbincang berkaitan dengan seperti apa kondisi terkini di Israel maupun juga Iran, seperti yang kita ketahui ini telah diinisiasi untuk melakukan gencatan senjata oleh Amerika Serikat. Kita akan perbarui terlebih dahulu kondisi terkini di Iran bersama dengan kontributor TV One di Iran, ada Sayyid Idrus di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid, seperti apa kemudian kondisi pasca gencatan senjata diberlakukan di kurang lebih hari ketiga ini ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tanggal 29 Juni, kita memasukin hari keempat atau hari, ya kalau nggak salah hari kelima ya dari gencatan senjata yang ditawarkan oleh Amerika terkait tentang peperangan Irak dan Iran. Keadaan masyarakat di berbagai kota di Iran, terutama di kota Teheran, sudah kembali normal. Kemarin tanggal 28 Juni sempat langit Teheran itu ditutup, penerbangan sempat ditutup karena memang adanya acara tasyik jenazah. Sekarang ini semua penerbangan juga sudah dibuka lagi, keadaan juga telah kembali lagi menjadi normal, masyarakat juga mulai aktivitas seperti biasa, dan kurang lebih masyarakat menerimalah istilahnya segala macam kemungkinan yang bakal terjadi, yang akan terjadi, seperti
serangan Israel yang berikutnya ataupun cepat atau lambat, masyarakat akan selalu menantinya. Oke, baik Said. Karena sekarang situasi sudah cenderung kondusif begitu ya, ada beberapa warga negara Indonesia yang masih tinggal di sana. Akankah mereka juga akan turut mengikuti evakuasi lanjutan begitu ya, atau tetap tinggal di sana, Said? Masyarakat Indonesia menurut jadwal dari yang diberikan oleh Kedutaan Indonesia akan tetap ikut evakuasi, yakni evakuasi gelombang kedua tetap akan dilakukan pada tanggal 4 Juli, 3 atau 4 Juli program dari Kedutaan. Akan tetapi sepertinya tidak seluruh warga Indonesia akan ikut, karena sebagian warga Indonesia masih akan tetap tinggal di Iran, karena menurut mereka Iran insya Allah akan cukup aman untuk tetap berada di Iran. Oke, baik, terima kasih atas informasi yang Anda berikan, Said Idrus. Sehat selalu di sana. Assalamualaikum. Kita akan langsung bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Mbak Dina Praptora Harja yang merupakan pengamat Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Di sebelahnya juga sudah ada Pak Slamet Ginting yang merupakan pengamat militer Universitas Nasional. Selamat malam, Pak Slamet. Selamat malam. Baik, selanjutnya juga ada Mas Yanuardi, pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Yanuardi. Malam, Mbak Tir. Baik, saya akan ke Mbak Dina terlebih dahulu mungkin. Mbak Dina, Iran dan juga Israel yang sebelumnya kita ketahui telah berperang kurang lebih 12 hari begitu ya, telah melangsungkan gencatan senjata. Tapi informasi yang kemudian beredar ini ternyata Israel mengalami kerugian dengan jumlah yang fantastis begitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat untuk dampaknya sendiri di posisi Israel secara politik maupun juga diplomatik, ini seperti apa, Mbak Dina? Sangat buruk. Oke. Jadi kalau dilihat dari, kita lihat harus memang beberapa layer ya. Kalau kita bicara soal hubungan internasional, ini semacam pasti ada dimensi di dalam negeri, domestik, karena bagaimanapun politik luar negeri itu sumbernya dari dalam negeri. Bisa jadi satu cara buat para pemimpin untuk unjuk gigi lah, mendapatkan legitimasi mengapa dia masih harus berkuasa dengan cara dia melakukan sejumlah aktivitas bahkan serangan militer ke negara lain. Benjamin Netanyahu itu dalam posisi yang sangat terjepit sebenarnya di dalam negeri. Sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebenarnya posisi partainya dia itu bukannya semakin kuat tetapi melemah mayoritasnya, karena ini sistemnya di sana kan parlementer. Kemudian juga Benjamin Netanyahu secara politik juga dikenal korup ternyata. Jadi di dalam negeri juga orang mulai merasa bahwa apa yang dia lakukan di luar negeri sebenarnya tidak selaras dengan kepentingan rata-rata orang Israel. Ya, mayoritas di sana ya. Mayoritas di sana. Jadi walaupun masih ada kalangan yang loyal, terutama dari partai kanan ya, dan memang partai kanan di Israel ini menguat, dan partainya bukan tunggal hanya partai Likud yang dikuasai oleh Netanyahu dari tahun berapa, itu lama, dia udah lama di Likud. Posisinya sekarang juga Naftali Bennett, lawan politiknya itu juga partai kanan. Makanya pergerakan suaranya itu masih tetap didominasi oleh orang-orang yang ingin cara yang lebih keras ke negara-negara di Timur Tengah. Tapi poinnya cuma beda 3 poin survei terakhir di Timur Tengah. Jadi dia dan Naftali Bennett itu skornya, popularitasnya cuma beda 3 poin. Artinya cuma tipis lah ya, kalau mau dibilang ada kenaikan cuma tipis. Justru dari pihak Amerika Serikat sekarang udah bilang kayaknya cukup deh dengan segala kepemimpinan yang kau lakukan segala macam itu, karena pada dasarnya Amerika Serikat juga sepertinya mulai pikir-pikir nih soal mengeluarkan lebih banyak dana lagi untuk perang. Artinya dengan fakta-fakta tersebut ya, apa yang sudah disebutkan oleh Mbak Dina, dalam waktu dekat sebenarnya Netanyahu ini akan digulingkan. Upaya itu sudah terjadi beberapa kali. Betul, sejak Palestina ya? Sejak Palestina itu. Tapi ya lagi-lagi, kalau Donald Trump sih masih berusaha untuk menjaga dia sampai dapat deal. Jadi yang diinginkan oleh Donald Trump itu adalah demi kau bertahan, kau harus secure dana. Jadi anggaran dari pertahanan Israel harus didedikasikan untuk membeli lebih banyak senjata dari Amerika Serikat. Berapa lama Donald Trump memberi waktu ya dalam tanda kutip kepada Netanyahu untuk bisa memenuhi apa yang ia butuhkan gitu? Minggu ini dia akan ketemu kan katanya di Washington. Jadi kita lihat saja hasilnya begitu. Ini sangat impulsif memang negosiasi ini, karena Donald Trump kan berarti kecenderungannya memang selalu mengutamakan deal daripada perdamaian. Oke.
mendahulukan deal tersebut, ya, daripada perdamaian. Baik, saya bergeser ke Pak Slamet. Pak Slamet, kalau melihat keputusan gencatan senjata, kalau tadi kita lihat ini ternyata sudah 5 hari yang lalu ya, Amerika Serikat meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik segera mungkin. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini, ada yang bilang karena memang ingin mendapatkan Nobel begitu ya, tapi apakah alasan lain atau motivasi lain ini karena memang ingin menyelamatkan wajah Netanyahu karena alutsista maupun juga kemampuan militernya memang sudah tidak sanggup lagi? Ya, paling tidak harus dipahami dulu, salah satu kebijakan politik luar negeri Amerika adalah mengamankan Israel. Jadi mengamankan Israel sama juga mengamankan Amerika. Sehingga apa yang ancaman terhadap Israel, maka dianggap juga itu ancaman bagi Amerika. Maka bagaimana Netanyahu mempengaruhi pemerintahan Donald Trump untuk menyerang Iran, tentu saja ini dipahami oleh Amerika juga bahwa Israel sedang terancam. Karena itu Amerika menyetujui dalam tanda petik walaupun tidak secara eksplisit untuk melakukan penyerangan pertama ke Iran pada tanggal 13 Juni lalu. Jadi bagaimana Trump menghadapi dilema di dalam dan di luar negeri juga kita harus pahami bahwa eskalasi perang ini yang dilakukan Amerika juga ikut membantu Israel dengan menyerang 3 daerah, itu juga cuma serangan terbatas, formalitas, sehingga itu dianggap tidak membahayakan bagi kelangsungan ancaman terhadap Perang Dunia Ketiga, karena baik Cina, Rusia juga melihat bahwa ini hanya serangan-serangan formalitas belaka. Yang menarik adalah bahwa Persia adalah salah satu simbol dari pelayaran perdagangan internasional. Karena itu ini menjadi titik penting apabila betul-betul Iran misalnya memblokade Selat Hormuz, maka ini juga ancaman juga bagi Cina, ancaman juga bagi Rusia. Dan ini perang akan terjadi kalau perang besar akan terjadi apabila melibatkan aktor-aktor besar, Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong-un, serta pemimpin Pakistan. Itu yang bisa mempengaruhi. Tapi eskalasi ini menurut saya belum sampai seperti itu. Nah, yang menarik adalah upaya Trump ingin mendapatkan Nobel perdamaian, dan itu menjadi tertawaan dunia karena dia ikut menyerang Iran. Bagaimana mungkin seseorang yang ikut memulai duluan, kemudian juga menawarkan perdamaian. Saya kira kondisi perdamaian ini juga tidak bisa diterka, tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Ingat ketika Netanyahu mengatakan dia akan berlibur, tahu-tahu besok nyerang. Trump juga mengatakan bahwa 2 minggu lagi saya akan pikirkan, tahu-taunya besok. Jadi apakah kemudian akan terjadi perang lagi atau tidak? Saya yakin ini sangat-sangat tergantung situasi kepribadian dua tokoh ini. Oke, baik. Sedikit meluruskan tadi, kalau Amerika Serikat dengan Israel memang secara tradisional itu saling mendukung. Tapi kalau dengan kejadian kemarin di Iran, nampaknya udah nggak harmonis lagi gitu ya. Saya udah ngeliat nggak harmonis sebenarnya. Donald Trump yang memecah ini, dan ini menjadi satu tanda juga bahwa Amerika itu sebenarnya sudah tidak memimpin dunia lagi karena Israel berani mengambil keputusan tanpa keputusan dari Donald Trump. Donald Trump justru bantu gitu, ibaratnya dipaksa untuk membantu. Dan di dalam negeri Amerika Serikat kita tahu terpecah posisinya, lebih banyak orang demo Palestina. Ini artinya Israel sudah mulai terlihat membangkang begitu ya oleh Amerika Serikat, oleh Donald Trump. Atau kita bisa juga bilang bahwa Amerika Serikat sudah turun pamornya. Bahkan sekutunya yang paling dekat pun udah nggak dengar. Baik, saya ke Mas Yanuardi. Mas Yanuardi, dengan adanya keputusan gencatan senjata kemarin, apakah juga bisa diartikan bahwa ini ada pergeseran strategi geopolitik nih yang kemudian terjadi di kawasan, Mas Yanuardi? Kalau saya lihat yang pertama, Trump ini kan pribadi yang tidak bisa diprediksi ya, yang tadi Pak Slamet sebutkan itu. Dan kalau dia sebut 2 minggu, ternyata nggak sampai 2 minggu ya, jadi itu tidak bisa diprediksi. Maka gencatan senjata ini menurut saya sesuatu yang positif buat kedua negara ya, buat Israel sama Iran. Tapi yang kedua yang harus kita antisipasi adalah kemungkinan terjadinya eskalasi lanjutan. Karena Iran mengatakan bahwa mereka
tidak akan berdiam diri kalau misalnya Israel melakukan serangan, misalnya serangan ke Palestina lagi, ke Gaza dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini harus disyukuri oleh masyarakat dunia. Jadi kita melihat ini ada perdamaian, ceasefire ya, tapi ceasefire ini belum bersifat permanen ceasefire. Jadi belum sifat permanen gitu, masih ada potensi laten. Jadi dia potensi laten yang kalau misalnya ada pelecutnya, ada provokasinya, maka ada kemungkinan untuk dia bisa meletus menjadi satu konflik baru lagi. Bahkan bisa menjalar pada kawasan lain. Atau misalnya tadi lebih jauh, misalnya sampai ke Perang Dunia Ketiga gitu. Itu segala kemungkinannya ke depan begitu ya, potensi-potensi. Tadi saya sudah menanyakan Mbak Dina berkaitan bagaimana kemudian dampaknya. Kalau dari kacamata pengamat Timur Tengah, Anda melihat dampaknya baik itu dari segi ekonomi kemudian juga politik, apa yang sebenarnya terjadi dengan adanya kerugian yang cukup fantastis, informasinya bahkan triliunan begitu. Tapi ditahan ya, Mas Yonwardi, kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Sebelum perbincangan kami lanjutkan, pemirsa, kami akan hadirkan di layar kaca televisi Anda, pemirsa, data-data berkaitan dengan perang Israel dan juga Iran yang terjadi pada beberapa waktu lalu, dan kita ketahui ini kerugian dari Israel selama perang 12 hari ini pengeluarannya untuk operasional militer ini cukup fantastis ya. Anda bisa melihat untuk operasional serangan ini 593 juta US dollar bahkan. Kemudian juga yang tertinggi adalah perkiraan dalam satu hari yang dikeluarkan untuk perang melawan Iran ini adalah 725 juta US dollar. Selanjutnya pemirsa, ini adalah kerugian Israel selama perang 12 hari, fasilitas penting yang kemudian hancur akibat serangan Iran. Ini ada kilang minyak terbesar Israel, Bazan, kerugian mencapai 3 juta US dollar. Bandara Internasional Ben Gurion, kerugian biaya tambahan operasional akibat pengalihan ini diperkirakan mencapai 6 juta US dollar. Oke, baik, saya mungkin langsung minta tanggapan Mbak Dina ya. Mbak Dina, ini luar biasa sekali ya, fantastis begitu angkanya. Apa yang kemudian ini bisa disoroti? Karena begini, ada data kurang lebih 36.000 atau 39.000 begitu ya. Masyarakat dari Israel ini meminta semacam ganti rugi begitu ya ke pemerintahnya. Ini kan artinya menambah beban baru pemerintah Israel. Apakah mereka bisa mengupayakan atau setidaknya menuntut begitu ya ke PBB atas apa yang sudah terjadi? Kan setidaknya itu yang kemudian ini kita antisipasi begitu dari Israel terhadap Iran. Aturan mainnya pertama adalah masyarakat Israel harus menuntut pada pemerintah Israel. Karena yang menginisiasi perang itu kan pemerintah Israel. Betul, dan itu nampaknya sudah terjadi ya? Itu sudah terjadi. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal angka nih, hitung-hitungan angka gitu, ya nggak usah langsung terlalu percaya lah ya dengan angka-angka seperti itu kan estimasi. Kalau orang ngeluarin angka, itu biasanya kan demi tujuan ada kerjasama gitu. Dan kita tahu minta sama PBB, loh PBB ini per bulan Maret 2025 yang bayar iuran tuh cuma 40% dari anggota yang 192 negara itu. Jadi bahkan Amerika aja nggak mau bayar. Nggak ada solusi juga berarti ya? Jadi kan dibangkrutkan sendiri oleh member states gitu kan, ibarat kasarnya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang orang Israel menuntut ini, pertanyaannya sebenarnya kalau di hukum internasional itu ada yang namanya customary law. Customary law itu sebenarnya jelas harus ditegakkan lebih dulu daripada hukum perang. Nah, si Israel ini kan hukum perang aja dia langgar, orang telah terjadi genosida kan, sipil segala macam secara membabi buta dia libas gitu kan. Apalagi customary law. Customary law itu tatanan yang bahkan tidak tertulis, penghormatan kepada negara lain, bahwa negara lain itu equal, bahwa kalau mencari jalan damai kamu nggak boleh mengejek negara lain gitu. Jadi cara-cara yang seperti itu jelas tidak ditegakkan oleh Israel. Jadi seharusnya dunia internasional tinggal bilang oh begitu gitu. Baik, Pak Slamet, itu kalau dari pandangan hubungan internasional begitu dan apa yang kemudian bisa diupayakan. Tapi kalau dari sisi militernya, angka yang lumayan fantastis yang kemudian dikeluarkan oleh Israel, Anda melihat memang peran yang dilakukan oleh Iran ini cukup efektif begitu? Ya, jadi sampai sekarang Cina mengatakan harus terjadi deeskalasi ketegangan di Timur Tengah. Cina sekarang menjadi aktor penting karena
Karena Iran sudah mendatangi Rusia, kemudian reaksinya kelihatannya tidak positif bagi Iran. Tapi ketika Iran mengatakan terima kasih banyak kepada Cina, itu menjadi strong point bagi seluruh dunia. Sampai-sampai Donald Trump juga membujuk Xi Jinping agar Iran tidak memblokade Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz ini sesungguhnya adalah senjata nuklir yang paling kuat bagi Iran. Ketimbang kemudian kekhawatiran mereka sedang membangun senjata pemusnah massal. Itu sesungguhnya pemusnah massalnya di Selat Hormuz. Karena itu Eropa sekarang, Uni Eropa, mohon ampun kepada Iran agar tidak memblokade ini. Karena betul-betul ini adalah selat yang sangat vital bagi perdagangan dunia internasional. Karena itu menurut saya semua dunia sekarang sedang berharap dari Iran. Jadi Iran justru memegang kartu. Kalau dia memblokade Selat Hormuz, Trump sudah nyerah dalam tanda petik, memohon pada Jinping supaya membujuk Ali Khamenei, jangan dong. Uni Eropa udah ampun. Jadi dampak dari perang ini justru menurut saya kemenangan tanda petik diplomasi Iran itu sangat kuat, terutama di Selat Hormuz. Dan saya kira juga Iran juga berpikir bahwa kalau dia memblokade, dia akan menjadi musuh bagi dunia internasional, termasuk di Asia. Karena termasuk Indonesia, harga minyak naik dan segala macam. Saya kira Iran sedang mempertimbangkannya, karena itulah posisi tawar Iran sekarang sedang kuat, ketimbang posisi tawar Israel begitu. Bisa diartikan juga bahwa memang dalam hal ini Iran sudah bisa membuktikan atau bisa memenangkan begitu ya, strategi untuk menekan secara militer maupun juga psikologis begitu. Iya betul, karena itu Iran tidak langsung menyerang, tapi proksi-proksinya seperti Houthi masih menyerang. Sampai sekarang, sampai hari ini menyerang Israel. Itu untuk menandakan bahwa kami ini belum menyerah. Proksi aja bisa lakukan itu, apalagi kami. Kira-kira begitu. Oke, baik. Mas Yanuardi, kalau kondisinya Israel katakanlah memang sudah rugi triliunan begitu ya, Anda melihat akankah Israel ini lebih smooth begitu ya mainnya, artinya lebih jaga-jagalah, menahan diri untuk tidak melakukan serangan-serangan, atau bahkan ada sesi balas dendam yang akan dilakukan nanti? Kalau kita lihat dari sejarah, saya tidak yakin Israel akan tetap berdiam diri. Saya melihat kemungkinan akan terjadi eskalasi kembali. Karena dalam sejarah kita lihat selalu ada saja aksi yang dilakukan oleh Israel. Sekalipun ekonominya sudah terseok ya? Iya. Tapi kan dia akan di-backup oleh Amerika Serikat. Jadi ekonomi Amerika itu kan di-backup oleh ekonomi Israel itu kan di-backup oleh Amerika Serikat kan. Jadi saya kira Netanyahu dan Trump, walaupun beberapa waktu lalu ada sedikit konflik lah kita bilang seperti itu, tapi saya kira secara ekonomi tetap ada backup dari Amerika, dan kita sulit untuk percaya kepada Israel karena selama ini selalu biangnya di situ, itu di mana-mana orang udah tahu itu. Maka menurut saya sekarang ketika masyarakat Israel menuntut agar ganti rugi ya, hitungan kasar saya itu kerugian gara-gara perang 12 hari ini sekitar 512 triliun untuk rupiah kita. Itu meliputi kerugian langsung, kayak rumah-rumah hancur dan lain sebagainya, dengan kerugian yang tidak langsung, kayak orang di PHK, termasuk ada sekitar 100.000 ya, ada 100.000 orang Palestina yang bekerja di Israel. Itu kan di PHK semua itu. Jadi orang-orang Palestina kan banyak juga yang kerja di state Israel kan, itu di PHK semua, dan kerugiannya sekitar itu. Nah menurut saya kita sulit untuk percaya kepada Israel untuk dia akan benar-benar taat kepada ceasefire ini, tapi kita tetap berharap bahwa dia bisa taat untuk itu. Oke, baik. Ada potensi serangan balik gitu ya, tapi nanti akan secara langsung atau dengan menggunakan proses misalnya menggunakan Hizbullah atau dengan Houthi begitu? Kalau serangan lewat proksi Iran itu kan tetap terjadi sampai sekarang ya. Artinya kan poros perlawanan Iran itu kan ada Houthi, ada Hizbullah, ada juga di Suriah, ada juga di termasuk Hamas ya yang sampai sekarang masih eksis ya. Masih ada puluhan orang kan yang masih ditahan oleh Hamas. Artinya serangan Iran terhadap Iran dan proksinya terhadap Israel masih terus ada, tapi saya kira kita tetap berharap agar satu
Iran juga menahan diri. Saya lihat Iran memang menahan diri karena dia tidak menyerang pada instalasi nuklir yang vital ya di Israel. Karena Israel kan punya kurang lebih 90 hulu ledak nuklir, sedangkan Iran nggak ada. Nah, Iran tidak menyerang hulu ledak itu, atau titik-titik yang strategis kan tidak diserang oleh Iran. Artinya Iran masih berpikir, karena Iran masih pengen ada diplomasi dengan Amerika agar sanksi internasional dari Amerika dan dari negara-negara itu bisa dihapus kepada Iran. Dan Iran juga sampai sekarang kan kalau kita lihat ya, dan itu dari Badan Energi Internasional juga mengatakan dia belum punya nuklir kok, senjata nuklir dia belum punya. Dia memang punya kemampuan, untuk bisa meningkatkan satu step lagi untuk menjadi senjata nuklir itu, tapi dia belum melakukan itu. Artinya sebenarnya Iran kalau kita lihat masih punya itikat baik untuk mengikuti tadi diplomasi internasional untuk agar sanksi internasional yang bertahun-tahun melanda mereka itu bisa dieliminasi lah. Tujuannya buat bangsa dia juga biar bangsanya bisa lebih mandiri gitu. Tapi Iran saya lihat sekali lagi dia juga menyadari bahwa dalam politik internasional ini selalu ada yang namanya serangan-serangan, potensi serangan. Maka dia perkuat militernya dan lain sebagainya sejak revolusi tahun 79 itu. Baik, saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, kalau dari Mas Yanuardi tadi ya, ini nampaknya Israel sedang mengatur strategi begitu ya, kapan waktu yang tepat. Kalaupun itu terjadi, menurut Mbak Dina seburuk apa sih? Apa konsekuensi yang nantinya setidaknya terburuk yang akan diterima? Apa yang akan terjadi? Yang harus kita antisipasi, Israel itu sejak kemarin berusaha untuk menggunakan intelijen dia, Mossad, untuk menginfiltrasi informasi dan mendekati bahkan mencari orang-orang yang korup di negara-negara sekitarnya untuk bisa dipengaruhi, mengirimkan data, mengirimkan informasi untuk kemudian Israel punya bahan untuk nyerang. Jadi teknik yang digunakan itu adalah melemahkan dari dalam. Ini yang harus kita antisipasi ya. Korupsi itu ternyata bisa buruk sekali menyebabkan masalah ya. Dan Israel itu harus diingat-ingat juga, memang nggak pernah ngerasa aman ya, nggak pernah ngerasa nyaman. Bahkan mungkin politik luar negerinya Israel itu adalah dengan kampanye bahwa dia tuh dia sendirian, dia tidak diterima di Timur Tengah, dia itu tidak secure, makanya harus selalu dilindungi. Jadi saya kira nggak akan berubah kalau itu sih, karena negara-negara yang lain, misalnya yang Sunni ya, basisnya Sunni seperti Arab Saudi, Qatar, itu udah sibuk lagi bikin deal bisnis sama Tiongkok misalnya kan, dengan Cina untuk persenjataan, kan dia udah nggak beli-beli lagi dari Amerika Serikat. Nah ini yang harus kita cermati nih. Kemudian Iran, kemudian Turki yang sama-sama Persia, itu juga orientasi sekarang udah beda. Dia udah nggak lagi main hanya dengan permainan politik yang biasanya, dia udah mulai masuk ke diversifikasi ekonomi. Iran itu apa yang dia perjuangkan lewat nuklir, karena dia juga belajar ilmu kedokteran, matematika, saintis mereka yang kita admire ya, yang kita kagumi di sana. Gitu. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya saya ngelihatnya ya, potensi ke depan sebenarnya orang nggak lebih sulit lah dibujuk atau dihasut gitu ya untuk percaya pada pernyataan-pernyataan dari Israel. Tapi masalahnya Israel itu kalau namanya orang nothing to lose dan partai di sana itu bergeraknya juga masih di kanan semua, ya kecenderungan bahwa mereka masih ibaratnya lebih memilih jalur-jalur militer daripada diplomasi, itu harus terus diantisipasi. Lebih memilih jalur militer dibanding diplomasi, tapi dengan kemampuannya yang saat ini sudah nampaknya, kalau kata anak-anak sekarang sudah babak belur begitu ya Pak Slamet ya, ini mampu nggak sih sebenarnya Israel untuk kemudian memberikan perlawanan balik, tetap tidak menomorduakan diplomasi dan mengutamakan militer? Ya, saya kira dia masih mampu, karena perang kemarin itu menunjukkan bahwa dia punya kekuatan angkatan udara yang luar biasa. Lewat pesawat tempur masuk ke wilayah Iran, kemudian juga Mossad membunuh jenderal-jenderal terkenal Iran. Artinya kekuatan angkatan udara dan kekuatan intelijen Israel itu menjadi sebuah keunggulan. Nah, tapi di sisi lain, Iran juga menunjukkan kepada dunia bahwa dia tidak bisa dipandang sebelah mata, dia mampu memberikan perlawanan, bahkan melakukan serangan ke wilayah pangkalan militer Amerika di Qatar. Itu juga menunjukkan kepada dunia bahwa Iran itu adalah salah satu pemain regional di Timur Tengah yang bisa diperhitungkan. Jadi ada dua sisi positif
dari sisi militer baik Iran maupun Israel. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing dan Israel saya kira juga akan berpikir panjang lagi kalau melakukan serangan militer melalui pesawat tempur, karena Iran juga sudah mempelajari, dan itu sejak tahun 1979 sesungguhnya ketika Khomeini memimpin Iran, salah satu kebijakannya adalah mengusir Israel dari tanah Palestina, dan itu terus dipegang sampai sekarang. Karena itu selama Israel terus masuk ke wilayah Gaza, kemudian tepi barat, selama itu juga Iran akan memperkuat pertahanan militernya dan juga memperkuat proksi-proksi untuk menyerang Israel sampai Israel meninggalkan tepi barat dan Gaza. Begitu. Oke, serangan-serangan itu tetap ada, tapi kalau kita berbicara mengenai kerugian yang saat ini terus terjadi menggerogoti Israel begitu ya, apakah ini juga bisa terbaca oleh Iran sehingga serangan tersebut bisa datang lebih awal misalnya Pak? Tapi dijawab usai jeda, kami akan kembali untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Pak Slamet. Pak Slamet, kalau melihat kondisi saat ini, terutama dalam perekonomian Israel begitu ya, apakah mungkin saja Iran ini membaca ini sebagai titik lemah strategis begitu ya, yang kemudian ini menjadikan potensi keputusan untuk melakukan serangan balik ini lebih cepat? Ya, kebetulan Iran punya doktrin strategi pertahanannya sama dengan Indonesia. Dia tidak akan membiarkan negara manapun menyerang wilayahnya. Karena itu perang Iran-Irak selama 10 tahun itu juga dibaca oleh Indonesia. Ternyata sama doktrin perangnya. Maka setelah perang Iran-Irak selesai, barulah hubungan Indonesia dengan Iran malah menjadi bagus tahun 90. Dan ini karena punya doktrin pertahanan yang sama, tidak akan pernah mau menyerang negara lain. Karena itu negara-negara yang punya doktrin pertahanan, strategi pertahanan aktif ini, dia sudah mempersiapkan betul apabila ada negara lain akan menyerangnya. Sehingga Iran menurut saya dengan strategi pertahanan yang aktif seperti itu, lalu kemudian perkembangan strategi, perkembangan alutsista militernya, dia sudah siap untuk menghadapi Israel. Sekalipun hari ini atau malam ini diserang, dia sudah siap. Saya kira Israel juga sedang mempertimbangkan itu. Kalau tidak, dia harus melakukan serangan terus-menerus. Padahal Israel belum pernah dalam sejarahnya melakukan perang yang cukup lama. Sementara Iran dengan Irak selama 8 tahun, dan itu menjadi titik sentral bahwa ternyata Iran adalah sebuah negara, walaupun dalam kondisi perang, dia bisa menjadi salah satu negara di dunia yang tidak punya utang. Bagaimana kemandiriannya dia tunjukkan. Jadi saya kira Iran sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan Israel. Oke, Iran sudah mempersiapkan diri. Tanggapan Anda, Mas Yunardi? Ya, menurut saya sejak revolusi Islam Iran tahun 79, itu kan Iran punya doktrin untuk membela kaum atau negara mustadafin. Mustadafin ini negara lemah atau kelompok lemah. Makanya sejak 79 dia punya persenjataan lengkap, dia backup Hizbullah, dia backup Hamas, Houthi dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita bisa lihat kenapa Iran membackup itu. Jadi itu satu. Yang kedua, menurut saya penting untuk kita mendorong kepada negara-negara yang bertikai ini agar mengutamakan perdamaian. Tapi yang paling penting lagi soal kedua negara ini, Israel sama Iran, menurut saya adalah salah satu masalahnya itu kan di Gaza. Ini kan gara-garanya karena Gaza dihancurkan. Maka menurut saya yang paling mendesak sekarang, mumpung lagi ceasefire nih antara dua negara, adalah segera selesaikan atau berhenti melakukan genosida di Gaza. Itu nomor satu. Itu harus dilakukan oleh Israel agar masyarakat dunia tahu bahwa benar-benar dia udah berhenti dari genosida di Gaza. Yang kedua, dia harus segera, orang Israel harus segera membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Karena problemnya kan di situ. Ini konflik sekarang kan gara-gara di situ. Buka akses kemanusiaan, dan yang selanjutnya lagi adalah rekonstruksi Gaza. Dan menurut saya Israel perlu bertanggung jawab dalam rekonstruksi Gaza. Karena dia kan punya duit banyak. Duitnya banyak, dia harus membantu rekonstruksi Gaza itu. Dan proposal Mesir saya kira penting untuk dipakai oleh Israel untuk merekonstruksi Gaza. Nah, kalau rekonstruksi Gaza, kalau penghentian genosida, kemudian masuknya bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza
ini bisa disepakati oleh Israel, mereka bisa dalam tanda kutip bertobat untuk kemudian tadi melakukan itu, saya kira Iran juga tidak akan menyerang apapun kepada mereka, atau bahkan Houthi nggak akan menyerang, Hizbullah, Hamas juga akan segera melepaskan sisa-sisa tahanan yang ada itu. Jadi saya kira problem dua negara ini nggak bisa kita lepaskan dari apa yang terjadi di Gaza Palestina ini. Dan satu lagi yang penting lagi, kalau ini udah bisa terjadi, menurut saya adalah segera fokus pada solusi dua negara. Nah, kemarin kan pertengahan Juni ini kan sebenarnya ada konferensi di New York tentang solusi dua negara itu. Cuma kan batal gara-gara kasus ini, ya kan? Jadi menurut saya negara-negara dunia ini perlu selain tadi meminta agar genosida dihentikan dan lain sebagainya, perlu juga nanti mengupayakan agar solusi dua negara dicapai gitu di sana dengan apa yang telah disepakati misalnya secara internasional. Oke, baik. Mbak Dina sepakat kalau yang diselesaikan pertama kali memang harus Palestina terlebih dahulu, kemudian yang lainnya akan menjadi semacam efek domino begitu ya, mengikuti? Memang Israel itu punya PR besarnya itu. Kalau kita mau bicara trust ya, bahan baku untuk perdamaian, itu ya kamu harus tunjukkan niat baiknya apa. Ya itu PR paling besarnya Israel. Dia stop dulu kejadian itu. Karena bukan cuman negara-negara Indonesia yang desperate, ini kenapa sih kok nggak stop-stop gitu kan. Tapi kan Eropa juga bilang ini uang yang sudah kita kasih untuk bantuan, kok bisa sampai nggak sampai barang-barangnya expired gitu kan, sampai udah kadaluarsa, itu benar-benar nggak bisa diterima sebenarnya. Jadi Israel memang harus bertanggung jawab. Oke, tapi apakah itu mungkin begitu ya pertanyaannya? Kan itu selalu yang kemudian kita harapkan semuanya, bahwa baik Israel maupun juga Amerika ini menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan di Gaza. Tapi dengan adanya ceasefire yang kemudian berlaku di Iran, apakah itu juga mungkin didapatkan oleh masyarakat Gaza Palestina? Nah itu kita, satu ada masalah geografis ya. Kalau kita lihat geografisnya Israel itu kenapa mulai menduduki atau mencaploki wilayah-wilayah yang sebenarnya wilayahnya Palestina. Karena resourcesnya atau sumber daya alamnya yang mau dia kuasai, terutama air. Jadi negara-negara tetangganya itu seperti Yordan, Libanon, itu kan khawatirnya apa? Air salah satunya. Terus kemudian pengungsi-pengungsi ini kan juga larinya ke negara-negara itu. Jadi stabilitas politik, kemudian tadi intelijen yang masuk ke wilayah-wilayah tetangga itulah yang dikhawatirkan oleh negara-negara lain. Terus kalau kita bicara soal Israel, kita juga bicara soal teknologi dia ya, yang sebenarnya dipakai oleh banyak negara-negara untuk apa namanya, di Indonesia, di ASEAN aja kita punya ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, itu sebenarnya punya relasi langsung berdagang dengan Israel. Tapi kenyataannya memang kalau kita bicara soal perang ini, jadi nggak ada hubungannya gitu kan. Kesannya dimensi itu oke lah, itu hal yang berbeda. Jadi memang dari segi konsistensi kita dalam menghadapi Israel itu juga harus kita evaluasi. Menarik. Tadi sempat disinggung mengenai stabilitas politik begitu ya. Sebenarnya kalau Anda membaca dari perang Israel dan juga Iran ini seperti apa? Apakah stabilitas politik dari Israel ini akan lebih baik begitu ya ketika dia menyerang Iran? Ya itu yang dicari. Jadi mereka mencari legitimasi lewat politik luar negeri yang lebih ofensif. Jadi mereka ya kita sering lah ya lihat di antara para politisi itu di dunia, bahkan di Amerika Serikat, mereka menciptakan satu boneka di luar sana yang kesannya sangat mengerikan, sehingga itu sebabnya saya harus dipilih, saya harus tetap dijaga, berkuasa, supaya you bisa saya lindungi. Bahasa seperti itu sebenarnya sangat sering ya dipakai oleh pejabat manapun. Nah, terutama di Israel itu juga salah satu cara mereka untuk mendapatkan legitimasi. Baik, Pak Slamet, di antara situasi yang bisa kita katakan serba tidak mungkin ini, apa yang bisa dilakukan Indonesia setidaknya dari segi militernya? Ya, dari segi militer Indonesia, ini kesempatan bagi kita untuk memperkuat pertahanan kita. Tidak bisa kemudian negara dengan demokrasi besar, militernya tidak kuat. Nah, ini salah satu yang harus dipahami dunia juga ketika berdirinya Israel. Pemimpin Israel pertama mengatakan bahwa Israel akan terus memperluas wilayahnya semampu angkatan bersenjatanya. Jadi ini harus dihentikan. Itikat ini harus dihentikan. Memang Israel sudah mengklaim dirinya akan menjadi agresor. Karena itu Indonesia dengan politik luar negerinya, kita lebih cinta perdamaian, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Karena itulah kita akan mengakui Israel kalau Israel
segera mengakui kemerdekaan Palestina. Kira-kira itu. Oke, baik. Mas Yanuardi, mungkin Indonesia ini ingin turut berperan, ingin turut membantu begitu ya untuk setidaknya meredakan adanya konflik yang ada. Apa yang harus dilakukan? Ya, Indonesia ini kan punya pengalaman sebagai negara tangan di atas ya. Kita udah bantu banyak tuh di Afrika, kemudian di Pasifik, di mana-mana kita udah banyak bantu dari zaman Pak Harto sampai sekarang kan. Apalagi ekonomi kita kan lagi bagus. Nah, menurut saya kita harus lebih proaktif. Misalnya satu, menggalang negara-negara Global South untuk ikut menekan agar segera Israel menghentikan genosida di Gaza, satu. Dan yang kedua, mendorong juga negara-negara Arab, terutama di OKI, Organisasi Konferensi Islam, untuk menekan juga Israel atau meminta kepada Israel atau memaksalah Israel untuk segera membuka akses kemanusiaan dan jangan menghalang-halangi. Jadi itu. Kemudian tadi yang terakhir itu ke rekonstruksi Gaza. Rekonstruksi Gaza harus melibatkan orang Gaza, bukan Riviera Timur Tengah ala Trump. Jadi tetap orang Gaza, itu tanahnya orang Gaza kok orang Gaza mau disuruh pindah, orang dikirim ke Yordan, Yordan pasti nggak mau karena di Yordan udah banyak banget orang Palestina dari dulu. Dikirim ke Mesir juga nggak mau. Dikirim ke Indonesia, kita juga waktu itu berharap 1.000 orang ya kurang lebih ya. Tapi menurut saya adalah rekonstruksi Gaza ini penting banget dilakukan setelah tadi itu genosida dihentikan oleh Israel, dan itulah buktinya bahwa Israel pengen damai. Jadi selama genosida dia nggak lakukan, berarti dia belum pengen damai. Maka kita, seluruh negara-negara dunia berhak untuk menentang Israel karena dia tidak melakukan tidak fokus pada perdamaian tadi itu. Oke, baik Mas Yanuardi, terima kasih banyak. Bapak terima kasih banyak, kemudian juga Mbak Dina terima kasih banyak, Pak Selamat terima kasih ya. Tentu kita harapkan dengan setidaknya kondisi ini semua kita bisa secepatnya meraih perdamaian begitu ya, sekalipun sekarang sudah ceasefire kan kita ketahui bahwa ini sebenarnya sumbunya masih panas begitu ya. Tapi mungkin sedikit gini, kalau kita singkat saja, Presiden selalu mengatakan Indonesia bebas aktif, tapi nggak bisa kita berdiplomasi tanpa ekonomi kita juga dijaga dengan kuat. Jadi jangan sampai untuk memperkuat pertahanan kita, ekonomi kita malah jadi lemah. Jadi itu harus dihitung betul. Baik Mbak, terima kasih banyak semuanya. Dan pemirsa, informasi berikutnya masih akan kami hadirkan bersama rekan kami Windy Wellingtonia berkaitan dengan pembahasan kasus dugaan pengadaan laptop di Kemendikbud. Kami akan hadir usai jeda. Kasus dugaan pengadaan laptop di Kemendikbudristek memasuki babak baru. Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek bepergian ke luar negeri. Nadiem Makarim dicekal selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2025. Kejagung rencananya akan kembali memeriksa Nadiem Makarim dalam waktu dekat, lantaran masih ada keterangan yang masih diperlukan penyidik. Kepada yang bersangkutan telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, ya, sejak tanggal ditetapkan. Dan tentu pencegahan keluar negeri ini oleh penyidik mempertimbangkan dalam rangka memperlancar proses penyidikan ini. Senin lalu, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Nadiem mengeklaim kajian soal proyek pengadaan laptop di masa jabatannya memiliki substansi yang berbeda dengan kajian yang ada sebelumnya. Kasus dugaan korupsi di Kemendikbud yang bernilai 9,9 triliun rupiah atas pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022 ini memasuki babak baru. Nadiem Makarim selaku mantan Mendikbud dicekal ataupun dicegah berpergian ke luar negeri. Apakah pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini merupakan langkah awal ataupun merupakan langkah di mana nantinya ada penetapan sebagai tersangka? Kami
Kami akan membahasnya pemirsa. Di studio sudah bersama narasumber, sudah ada Bang Saur Siagian yang bersama kami selaku praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam Mbak Windy. Ya, dan juga kami juga telah terhubung dengan Pak Pujono Suwani selaku dari Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Windy, Bang Saur. Selamat malam Prof. Ya, Prof, kita ini langsung saja ingin membahas sebenarnya apa yang menjadi dasar hukum penetapan pencegahan terhadap Nadiem Makarim dan juga staf khususnya saat menjabat selaku mantan Mendikbud. Ya, kalau ini kan bagian dari penegakan hukum ya, dan penegakan hukum ini kan penyidik punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa termasuk kemudian melakukan pencekalan terhadap saksi yang kemudian dianggap ada informasi-informasi yang dibutuhkan, saksi atau tersangka ke atas juga bisa ya. Informasi kalau dalam konteks ini kan saksi ya, yang informasi yang diinginkan oleh penyidik itu kan informasi-informasi yang ingin didalami oleh penyidik yang terkait dengan kasus Chromebook ini, karena kan penyidik tidak mau kecolongan lagi. Karena juristan kemarin penyidik mengeluarkan pencekalan, ternyata kan yang bersangkutan sudah ada di luar negeri. Oleh karena itu, karena ada informasi yang masih ingin digali dari Pak Nadiem, maka kemudian Pak Nadiem dicekal 6 bulan ke depan agar nanti ketika dalam pendalaman untuk mendapatkan informasi-informasi itu bisa lebih lengkap lagi. Tidak terhalang proses administratif harus kemudian seperti yang kasusnya juristan sekarang ini. Jadi ini sepenuhnya kan kewenangan penyidik untuk kemudian mengumpulkan alat-alat bukti, mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan alat bukti yang kita berharap alat bukti itu segera cukup untuk kemudian bisa menetapkan di antara yang diperiksa ini menjadi saksi, menjadi tersangka tentunya. Proses penyidikan yang diharapkan ini juga berjalan lancar, makanya diterapkan pencegahan terhadap Nadiem Makarim salah satunya. Bang Saur, jika kita melihat ini, apakah ada kekhawatiran dari Kejaksaan Agung, makanya dikeluarkan pencegahan dan juga pencekalan terhadap Nadiem Makarim ini? Ya, mungkin di samping dia khawatir lebih kepada substansinya. Tadi Prof. Pujono sudah menyebutkan salah satu staf sus beliau, yaitu Yuristan yang tadinya mau diperiksa ternyata sudah lari ke luar negeri. Nah, yang menarik sungguhnya Mbak Windy, sebenarnya pencekalan saudara Nadiem Makarim ini ditetapkan ke luar negeri mulai tanggal 19, jauh sebenarnya beberapa hari kemudian dia baru diperiksa. Artinya adalah bagaimana sesungguhnya penyidik sudah sangat yakin bahwa ini tindak pidana, hanya sekarang kerja-kerja mereka adalah untuk menentukan siapa yang menjadi tersangkanya. Nah, oleh karena itu supaya kalau kita lihat rilis daripada kejaksaan tadi kita dengarkan, karena saudara Nadiem Makarim akan segera diperiksa, masih dibutuhkan keterangan atau juga pendalaman, sehingga satu saat ketika diperiksa, ya sudah dengan mudah tidak berpotensi lagi dia lari ke luar negeri. Gitu loh, Pak. Prof. Pujono, juga kami ingin mengetahui dengan adanya pencegahan terhadap Nadiem Makarim ini. Kita ketahui bersama bahwa Nadiem Makarim setelah sebelumnya diperiksa menyatakan siap berkooperatif dengan penyidik. Mengapa Nadiem Makarim juga tetap dicegah ke luar negeri meskipun ia telah menyatakan dengan tegas akan tetap berkooperatif? Ya, pertama kita tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah ya. Yang sekarang ini diperiksa belum tentu kemudian arahnya menjadi tersangka, tetapi kan kita tidak tahu apa yang kemudian dikhawatirkan oleh yang diperiksa ini. Oleh karena itu kan kekhawatiran itu kan bisa kemana-mana. Salah satunya takutnya nanti, dan beliau ini kan punya aktivitas yang sangat sangat mobile sekali, termasuk ya sering keluar negeri. Oleh karena itu agar tidak menjadi hambatan dalam proses pengumpulan keterangan alat keterangan yang kemudian dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung, makanya oleh penyidik khususnya, makanya kemudian beliau dicekal agar kemudian selama 6 bulan ke depan beliau tetap melakukan aktivitas di dalam negeri sehingga tidak kemudian merepotkan dalam proses pemeriksaan untuk tahap-tahap berikutnya.
Dalam proses dari tahap-tahap berikutnya, Bang Saur, jika kita melihat dengan adanya kasus ini ataupun dengan adanya pencegahan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, apakah menurut Anda sendiri ini artinya peranan dari Nadiem Makarim ini sangat penting untuk penyidik? Artinya dia menjadi saksi kunci dan juga ada hal-hal yang diketahui oleh Nadiem dalam proses penyidikan ini? Saya kira memang lebih tahu itu kan penyidik, Mbak Windy. Hanya kalau kita lihat dari segi administrasi pertanggungjawabannya, Mbak Windy, yang paling bertanggung jawab di kementeriannya adalah Saudara Menteri. Artinya adalah tentu dia yang lebih tahu bagaimana katakanlah proses ini diadakan, apa dasarnya, kemudian termasuk katakanlah penggunaan anggaran, dan barangkali juga siapa pihak-pihak yang juga katakanlah terlibat dalam satu proyek ini, pasti saya kira Menteri lebih tahu. Oleh karena itu, disinilah mungkin teknik strategik daripada penyidik memastikan bukti-bukti, keterangan yang mau diperoleh itu kemudian bisa maksimal, bisa valid sebelum mereka menentukan siapa tersangkanya, kemudian mereka melakukan pencegahan. Pencegahan itu kan begini, sebenarnya menguntungkan kedua pihak, Mbak Windy. Misalnya begini, karena ini kan dalam proses penyidikan, seperti saya bilang tindak pidananya itu sudah ada. Cuman kan penyidik harus cukup, kalau di KUHAP-nya kan minimal 2 barang bukti. Sekalipun dalam kasus tipikor begini, nggak mungkin dia 2 barang bukti. Dan juga harus putusan MK, seseorang yang ditetapkan tersangka, dia harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nah, proses-proses inilah atas nama keadilan. Karena mereka ini pro justisia, Mbak Windy. Jadi bukan pro katakanlah satu pihak, tetapi keadilan yang harus ditempuh. Keadilan juga yang ditetapkan dicekal, sehingga satu saat andaikan dia dibutuhkan, kemudian segera bisa memberikan keterangan. Tapi andaikan di luar negeri, bisa seperti kasus Yuristan status beliau, seakan-akan tidak kooperatif kepada aparat penegak hukum. Ini menurut saya adalah keuntungan baik penyidik, baik juga saksi yang ditetapkan oleh penyidik. Karena itu atas nama demi keadilan, bukan nama katakanlah dendam atau seperti Prof tadi ada presumption of innocent yang setelah bahwa Nadiem ditetapkan tersangka bukan karena seperti itu, tetapi dalam proses penyidikan. Mereka sekarang mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi sehingga terang benderang kasus ini. Sekalipun misalnya kalau dulu praktek katakanlah di KPK biasanya, Mbak Windy, kalau sudah proses penyidikan dalam undang-undang yang lama dulu itu sudah ada tersangkanya, karena mereka tidak ada hak waktu itu untuk melakukan SP3. Saya tidak tahu, tapi kalau kita lihat karakter kasus 9,9 triliun yang juga di kementerian, ya saya tidak tahu apakah cara penyidik yang beberapa waktu lalu di KPK begitu dirilis sebenarnya mereka sudah mantap. Tapi kan kita tidak boleh dalam konteks hukum itu kemudian menerka-nerka. Analisis kita itu adalah sesuai dengan bukti-bukti yang sesungguhnya ada, gitu loh Mbak Windy. Iya, nilainya ini juga fantastis, hampir 10 triliun rupiah. Ini bukan nominal yang sangat kecil. Nah, menurut Bang Saur sendiri, apakah melihat kasus ini ada kejanggalan? Kan kalau kita lihat dari pengadaan yang tadinya adalah kalau ini kan bukan tadinya speknya itu kan kalau kita lihat dari awal kan bukan Windows tadinya kan, bahkan kalau kita lihat harga 4 juta, 5 juta di pasaran gitu loh ya. Nah oleh karena itu saya kira kita dorong Pak Kejaksaan, memang mereka sudah jago. Betul memang Saudara Nadiem Makarim bertanggung jawab di kementeriannya, tapi ingat dari segi administrasi kan masih ada atasan beliau. Apakah tingkat Menko, kemudian juga katakanlah menteri-menteri yang berafiliasi dengan para penguasa-penguasa misalnya, itu juga harus ditindaklanjuti daripada kejaksaan, sehingga kerugian 9,9 triliun itu, kalau itu menguntungkan pengusaha misalnya, itu bisa juga nanti kelak kemudian disita kembali oleh kejaksaan untuk mengembalikan kerugian negara. Tapi bagi saya sebenarnya yang lebih serius, Mbak Windy, ini kan soal katakanlah proyek mencerdaskan bangsa. Betul. Ya toh, kepada khususnya siswa adalah di Indonesia. Ya, seluruh Indonesia, khususnya waktu itu dalam keadaan COVID. Maksud kami adalah bayangkan ada satu proyek untuk mencerdaskan warga negara atau melakukan pendidikan, tetapi ada diduga untuk melakukan korupsi. Itu menurut kita sangat tragis. Kok mampu gitu loh. Siapapun itu
melakukan korupsi. Nah, oleh karena itu kita dorong siapapun yang terlibat, karena mereka ini terlibat dalam konteks mencerdaskan bangsa, namanya pendidikan, harus kemudian diberikan hukum yang lebih berat dibandingkan standar yang biasa, Mbak Windy. Karena ini kejahatan yang tidak bisa kita permisif. Mereka para koruptor atau dugaan yang korupsi ini, Mbak Windy. Dan langkah Kejaksaan Agung untuk mencegah baik itu Nadiem Makarim dan juga staf khususnya ini, apakah mungkin merupakan tahapan awan sinyal ditetapkannya seseorang sebagai tersangka? Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali. Kita lanjutkan dialog kami pemirsa, langsung saja kita menyapa kembali Prof. Pujono. Kami ingin menanyakan, ini kita ketahui dengan langkah yang tadi sudah disebutkan, pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini nantinya menuju ke tahapan penetapan tersangka. Tapi Anda melihatnya, apakah Nadiem Makarim ini sudah diketahui peranan beliau dalam kasus ini? Makanya kan dicekal, karena memang ada informasi yang sampai saat ini ingin didapatkan oleh Kejaksaan Agung, tapi belum terungkap secara terang dan jelas dari Pak Nadiem, makanya ingin didapatkan lagi selama 6 bulan ke depan. Ini masih digali, dicari, ya kita berharap saja segera terang benderang, termasuk kemudian salah satu saksi kunci ya yang ada di luar negeri kan sebenarnya kita harap bisa datang ya. Jadi ya tidak usah kita paranoid lah, termasuk kemudian Pak Nadiem ataupun saksi-saksi yang lain dipanggil oleh Kejaksaan Agung, tidak usah paranoid bahwa nanti akan jadi tersangka, belum tentu juga. Toh juga ada beberapa saksi ya dalam pemeriksaan perkara korupsi yang tidak jadi tersangka juga banyak. Nah, oleh karena itu nggak usah paranoid, termasuk pada juristan itu tidak usah takut kalau merasa tidak bersalah, ya datang saja ke Indonesia, daripada kemudian opini publik itu seolah-olah sudah menghakimi bahwa juristan itu sudah bersalah, kan malah jadi repot. Kalau kemudian ada keterangan-keterangan yang ingin disampaikan, segera saja, dan merasa tidak bersalah bahwa misalnya dia adalah bagian dari yang korban dalam tanda kutip, sampaikan saja informasi itu kepada Kejaksaan Agung, pasti Kejaksaan Agung akan memberikan perlindungan yang baik juga. Prof, kita ketahui bahwa Nadiem Makarim ini dicekal, tapi kita ketahui pula bahwa ada saksi yang berada di luar negeri. Ini kan sepertinya harus ada langkah hukum yang diambil, Prof. Ya, dalam tahap ini informasi memang dari juristan ini ada informasi-informasi yang ingin didapat ya, keterkaitan bahwa beliau kan staf sus ya bersama Fiona. Fiona sudah memberikan keterangan, memberikan informasi yang cukup terang lah sampai sejauh ini. Bahkan kan ya dengar-dengar sering-sering gitu ya, bahwa juristan itu kan punya keterkaitan dengan salah satu vendor. Nah, ini kan yang kemudian ingin digali oleh Kejaksaan Agung, apakah kemudian si JT ini menjadi otak pelaku atau kemudian dikorbankan atau kemudian bagian dari sistem yang kemudian dia terpaksa harus melakukan atau apalah. Ini ingin digali oleh Kejaksaan Agung. Cuman kan problemnya ya masih di luar negeri, dan kalau kemudian sampai proses ini harus kemudian menetapkan tersangka dan yang bersangkutan masih di luar negeri, Kejaksaan Agung juga sudah punya experience untuk disidangkan secara in absentia seperti kasus Honggo adalah di Bank Senturi kalau tidak salah juga kan, itu juga ada. Dan meskipun kemudian proses pemulangan itu hal yang berbeda, tapi proses persidangan nanti, penuntutan di persidangan itu jalan terus, sehingga kemudian bahkan kemudian kan bisa ditetapkan diputuskan sebagai terpidana oleh pengadilan. Jadi saya pikir Kejaksaan jalan terus saja, ada dan tidak ada juristan, syukur bisa kemudian menghadirkan secara paksa juristan. Ya kita berharap sih juristan kalau tidak bersalah, merasa tidak bersalah, datang saja, daripada sekali lagi opini publik sudah terbangun seolah-olah bahwa yang bersangkutan itu bersalah, meskipun sebenarnya kan belum tentu bahwa kemudian dipanggil itu akan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Justru kemudian titik terang informasi yang ingin disampaikan oleh juristan ini menjadi penting untuk kemudian membebaskan dia dari opini yang kemudian sudah terbangun oleh publik itu jadi informasi yang penting menurut saya ya. Nah, oleh karena itu datanglah ke Indonesia tanpa harus kemudian Kejaksaan menggunakan upaya paksanya. Tapi kalau kemudian dipanggil secara paksa juga nanti kesusahan, terus ya apa boleh buat, proses harus berjalan, the show must go on, jadi persidangan tetap berjalan ada atau tidak adanya juristan. Jadi nanti bisa kemudian disidangkan juga secara in absentia kalau kemudian dia tidak tidak kooperatif gitu.
Ini artinya penyidik saat ini tengah mendalami peranan dari saksi-saksi yang dihadirkan, Bang Saur. Jika kita melihat kasus ini secara keseluruhan, apakah ini ada indikasi penyelewengan kekuasaan? Itu yang kita bilang, dana ini kan cukup besar ya, 9,9 triliun. Tentu yang kita bilang, mengapa kemudian kejaksaan juga mencekal katakanlah menteri yang sekarang ini, berarti sekarang penyidik betul-betul mendalami mengumpulkan barang-barang bukti, kemudian juga surat-surat atau juga dokumen-dokumen gitu loh. Nah, dalam beberapa kasus misalnya sering juga dalam konteks seperti ini ada juga intervensi daripada pihak lain. Nah, mungkin kejaksaan, dugaan saya juga sedang menelusuri itu. Karena 9,9 triliun, itu dana yang cukup besar sekali. Nah, oleh karena itu, dalam kita lihat selama ini kejaksaan cukup cepat dan cekatan untuk melakukan kerja-kerja mereka. Katakanlah kasus dugaan kerugian di Pertamina, misalnya beberapa nama-nama yang selama ini untouchable, ternyata kejaksaan bisa membuktikan bahwa itu bisa disidik. Nah, saya sangat yakin juga bahwa kejaksaan juga profesional untuk menduga ini. Karena kan Presiden mengatakan selalu dalam amanat beliau bahwa setiap ada dugaan korupsi harus diusut tuntas sampai kepada akar-akarnya. Kita juga tidak mau, saya pribadi gini loh Mbak Windy. Terus terang secara pribadi waktu saudara Nadiem ini menjadi menteri, saya termasuk orang secara pribadi tentu tidak punya pengaruh apa-apa. Dia kan seorang entrepreneur dalam startup yang juga sangat fenomenal di Indonesia. Yang saya kira itu juga mungkin salah satu penyebabnya mengapa dia diundang. Numan mungkin bisnis model seperti itu dia sebagai seorang entrepreneur murni masuk kepada birokrat, sementara fakta membuktikan bagaimana kasus-kasus yang terjadi di kementerian kita. Jangankan Menteri Pendidikan, beberapa waktu yang lalu juga ada tersisa di Menteri Agama misalnya. Beberapa Menteri Agama misalnya juga terjerat kasus korupsi. Nah, oleh karena ini dugaan saya kalau dia mungkin dari awal tidak punya niat baik barangkali. Tetapi undang-undang kita mengatakan yang dapat menguntungkan orang lain, ya toh, dan melakukan perbuatan melawan hukum. Tapi mungkin ada juga memang dari awal mencari celah. Ya, ketepatan ini ada dalam keadaan kita COVID, apa proyek-proyek yang bisa kita create, ya barangkali dengan kita menjual ide ini, barangkali dana sangat empati kampanye atau program tersebut, ini sering dimanfaatkan oleh para pencalon-pencalon atau juga para perampok uang daripada negara kita, Mbak Windy. Nah, inilah saya kira yang barangkali kita dorong kejaksaan harus mengusut tuntas, jangan sampai kalau memang ada dugaan di instansi yang lain atau seperti saya bilang, ada juga mungkin katakanlah orang yang lain atau pejabat yang lain. Nah, saya kira kita harus berlaku adil dan harus mengusut sampai tuntas, Mbak Windy. Nah, pengusutan sampai tuntas ini, tapi kita ketahui bahwa staf khusus ini tidak bisa berjalan sendirian. Adapun ini juga harus disetujui oleh pimpinannya. Nah, kami akan tanyakan kembali kepada Prof. Ujono. Ini Anda melihatnya, apakah peranan dari Nadiem Makarim ini nantinya akan mengerucut kepada status tersangka kepada dirinya, Prof? Ya, kita juga tentu kan relasi antara staf sus itu kan orang yang dipercaya sama menteri ya, bahkan ada salah satu konsultannya juga kan yang juga diperiksa. Nah, ini kan tentu yang akan digali. Bahkan kan kalau kita dapat informasi ya yang masuk ke kita, staf sus itu dalam beberapa hal diduga ya itu lebih punya kuasa dibanding dirjen dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Entahlah, persoalannya adalah kewenangan dia menentukan kebijakan itu independen dia, inisiatif dia sendiri, atau karena diperintah atau karena diminta oleh orang yang dekat, dalam konteks ini Pak ex-menteri. Nah, ini yang kan harus digali. Nah, keterkaitan itu, keterangan satu saksi kan belum dianggap sebagai sebuah alat bukti yang cukup. Makanya kemudian perlu kemudian ada tambahan alat bukti agar kemudian bisa meyakinkan ada keterkaitan tidak antara dua
Sapsus ini dalam mengambil peran, termasuk kemudian berinisiatif ya dalam tanda kutip menentukan dari Windows ke Chromebook ini, apakah kemudian ada perintah dan seterusnya. Ini yang digali, yang baru digali. Meskipun kemudian penggalian itu kan bisa macam-macam, bisa dari volunteer suspect dulu, jadi dari saksi-saksi dari pinggir tadi, atau kemudian bisa bergerak pada volunteer money-nya. Nah, yang saat ini Kejaksaan baru kemudian menelisik pada volunteer suspect ya, karena kan informasi dari Fiona, terus kemudian dari konsultannya dan juga dari para vendor-vendor, karena sudah ada 52, ada 37 dari PNS, ada 13 dari vendor, dan juga ada Stafsus 1 dan kemudian 1 ex-menteri. Nah, tinggal kemudian yang kita tunggu satu saksi kunci sebenarnya, juristan ini. Baik. Ini juga kita akan melihat bagaimana perkembangan dari penyidikan ini. Terima kasih Prof. Pujiono, terima kasih Bang Salam waktunya bersama kami. Selamat malam Bapak-Bapak. Dan pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Tiara Harahap. Ya Windy dan juga pemirsa, informasi selanjutnya ini dokter forensik melakukan otopsi terhadap jenazah wanita yang ditemukan tewas di Kabupaten Kerinci, Jambi. Pihak keluarga curiga kematian korban tak wajar sehingga meminta dilakukan otopsi. Tim forensik melakukan autopsi atas jasad Leni Siswanti, wanita berusia 35 tahun. Autopsi dilakukan di Rumah Sakit Umum Maijen HA Talib Sungai Penuh. Jasad Leni diotopsi atas permintaan keluarga karena curiga dengan kondisi korban, antara lain kondisi mulut berbusa. Saya meminta dari pihak rumah sakit dan kepolisian itu melakukan otopsi dengan keadaan istri saya kematian tidak wajar. Jadi kami selaku pihak keluarga tidak menerima keadaan kematian istri saya yang seperti ini. Memang keluarga menyangka ini dibunuh. Proses autopsi dilakukan untuk seluruh organ tubuh korban dan saat ini menunggu hasil analisis. Pemeriksaan luar kami lakukan sesuai standar pemeriksaan, kemudian pemeriksaan dalam seluruh organ-organ sudah kami periksa, kemudian sampelnya juga sudah kami ambil untuk dibawa ke laboratorium. Untuk hasilnya mungkin belum bisa kami sampaikan saat ini karena harus menunggu dulu hasil pemeriksaan laboratorium. Leni ditemukan tewas pada Kamis sore 26 Juni lalu. Jasad ditemukan tergeletak di pinggir jalan di area perkebunan warga di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi terlentang dan mulut mengeluarkan busa. Tak berapa lama, tim Macan Kincai Satreskrim Polres Kerinci mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang karyawan lokal di kawasan Industrial Park, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara nekat menikam 2 tenaga kerja asing. Pelaku tidak terima dirinya dipecat. Dari kamera pengawas di dalam kantor, pelaku sempat berbicara dengan korban. Saat itu, suasana kantor berjalan seperti biasa. Di tengah mendengarkan korban berbicara, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau di balik bajunya dan langsung menusuk korban beberapa kali. Karyawan lain yang mendengar kegaduhan sempat ingin menangkap pelaku, namun pelaku berhasil kabur dan sempat melukai karyawan lainnya. Sebelum melakukan penikaman, pelaku dipanggil untuk menerima surat pemutusan hubungan kerja oleh pimpinannya. Peristiwa ini terjadi di kawasan Industrial Park, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Korban penikaman dibawa ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Halmahera Tengah. Berdasarkan keterangan awal, pelaku melakukan penikaman karena tidak menerima surat SP3 yang diberikan oleh korban.
sehingga pelaku melakukan penikaman. Polisi berhasil menangkap pelaku yang melarikan diri ke kota Ternate. Pelaku langsung dibawa ke Polres Halmahera Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Hujan deras disertai angin kencang pada Sabtu sore mengganggu proses pendaratan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebuah pesawat Batik Air nyaris tergelincir saat mendarat di landasan pacu. Inilah rekaman video detik-detik pesawat Batik Air mendarat di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta dengan kondisi badan pesawat yang miring hingga hampir tergelincir. Insiden ini terjadi pemirsa ketika cuaca di kawasan penerbangan itu dilanda cuaca buruk dengan intensitas hujan dan angin kencang. Meski tidak ada korban jiwa, insiden ini sempat memicu kepanikan di dalam pesawat. Satu warga tewas terkena senapan angin dan satu terkena panah dalam tawuran dua kelompok pemuda di Jalan Buisiri Ujung, Kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Tawuran dua kelompok diduga dipicu salah paham. Bentrok menewaskan pemuda bernama Yohanes Hetubun, pemirsa, karena tembakan di dada. Sementara pemuda Yanri Boymau terkena panah di tangan. Keluarga korban Yohanes kemudian memblokade jalan. Polisi berusaha membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Dua pelaku diamankan ke Mapolsek Mimika Baru. Hingga kini pemirsa, Polres Mimika masih melakukan mediasi dua kelompok. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup apa kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Welintodia pamit undur diri. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar utama bersama Laura Luis. Kami pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.